A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, hadirin wal hadirat, bapak, ibu, ayah, bunda, orang-orang tua kami, abang, kakak, adik-adik, teman-teman, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan mendapat ridha hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Musholah An-Nur, jamaah Dusun 1 Desa Tanjung Baru, jamaah kajian subuh online Kolbu, jamaah dimanapun berada yang sedang mendengarkan dari rumah, alhamdulillahirabbil alamin, berkah rezeki dari Allah hari ini kita bisa menyambung kembali kajian online subuh yang insyaallah setiap hari kita laksanakan ba'da subuh, minimal 30 menit kita mengkaji tentang berbagai masalah, berbagai macam fadilah, berbagai macam kaidah, semua yang berkaitan dengan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, insyaallah kita akan kaji di sini. Namun hari ini karena ini hari yang spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama beberapa hari ke depan sampai Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir kita akan membahas tentang fadilah salawat, tentang keutamaan salawat, tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita merasa iya ya, ada ya yang belum kita ketahui ya. Iya ya, ada sesuatu yang berharga dari diri Rasulullah. Sampai kita merasa pengen lagi belajar karena memang kita tidak tahu sebelumnya, hadirin. Jadi hari ini insyaallah kita akan merujuk kepada kitab salat terbaik dan terlengkap ini dikarang oleh Al-Ustaz Rusdianto. Nah, ini dia salah satu penulis kitab-kitab Islami yang dulu sempat kita bahas di kitab salawatnya namun terpotong. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali lagi untuk membahas lanjutan kitabnya. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat ukhuwah, nikmat hidayah dan nikmat yang sebagainya. Hari ini kita masih diberikan izin di tengah kesibukan kita yang sangat padat. Ya, saya tahu, Abi tahu betapa banyaknya kesibukan kita membuat kita lalai kadang-kadang untuk beribadah, lalai untuk memberi makan ruhani kita. Ya, jasad kita diberi makan dengan apa? Makanan dan minuman yang berupa nasi, protein gitu ya, mengandung karbohidrat dan sebagainya. Tapi kalau ruhani kita itu dikasih makan dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ruhani kita juga perlu makan, hadirin. Ya teman-teman semuanya, kalau ruhani nggak dikasih makan, maka dia tidak akan bertumbuh, nggak berkembang, di situ-situ aja, stagnan, bahkan bisa sampai mati. Apa akibat rohani mati? Kalau rohaninya sudah mati, maka dia tidak akan bisa bertafakkur, nggak akan bisa bersyukur, nggak akan bisa bermuhasabah, nggak bisa.
nggak akan bisa menikmati keagungan-keagungan Allah, tidak akan bisa menikmati kemuliaan-kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita bersyukur bagi kita yang hari ini masih mau mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah dari siapapun itu hadirin. Masih mau datang ke majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis sholawat, masih mau menggandrungi orang-orang yang soleh, menggandrungi buku-buku dari orang-orang soleh, dari para ulama kita. Alhamdulillah, berarti Allah selamatkan kita dari kehubud dunia. Tetap bekerja, tetap belajar, tetap mencari ilmu dimanapun berada, tetap mencari nafkah yang halal, tapi kita kembali kepada Allah saat waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bahkan sebelum azan kita udah stay di masjid, ya nggak ada lagi lah, tolonglah bagi laki-laki nggak ada lagi sholat di rumah kecuali sholat sunnah, ya sholat sunnah tahajud misalnya. Kalau sholat fardu bagi laki-laki di masjid wajib. Jangan ada lagi laki-laki sholat sunnah, sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Kalaulah semua kita sadar betapa Rasulullah itu menganjurkan sholat di masjid, bahkan Rasulullah dalam kisahnya pernah hampir membakar orang-orang yang sholatnya di rumah, sholat wajibnya di rumah, dibakar. Karena saking fadilah besarnya pahala sholat di masjid dan anjuran sangat besarnya anjuran sholat di masjid bagi laki-laki. Maka ayo hari ini hadirin, di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, Rabiul Awal, menjadikan kita berubah, bertaubat, berinsaf, apalagi beralih dari kehidupan yang buruk menuju yang lebih baik, dari kehidupan yang biasa-biasa aja menuju yang lebih baik. Hadirin, kita nggak dilarang untuk bermain, nggak dilarang untuk bercanda, tapi yang benar, yang sekedarnya saja, jangan larut hingga melalaikan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, harus diingat ini ayat Al-Qur'an tentang ini nih. Manusia, jin manusia kita ini diciptakan untuk beribadah. Maka kalau ada hari ini hadirin kita yang kerja, yang hidupnya itu untuk kerja aja, cari uang aja, tapi lupa beribadah, ini udah salah kaprah hadirin. Kita kerja, kita belajar, kita ngajar, kita jualan, ya, kita buat ini buat itu. Kalau azan kita masih lanjut, itu berarti kita udah salah kaprah. Kenapa? Sejatinya pekerjaan, hal-hal yang berbau dunia hanya bunga-bunga saja. Apa yang intinya? Yang intinya itu adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah. Yang lainnya itu cuma bunga-bunga saja. Maka jangan salah, mati-matian kita kejar dunia tapi kita tinggalkan Allah. Terutama saat azan berkumandang kita masih lanjut mengerjakan dunia. Ini sudah salah kaprah hadirin. Ya, jangan sampai. Ayo di bulan Maulid ini kita berubah. Tengok jam, beberapa menit sebelum azan tinggalkan semua pekerjaan, kita menuju masjid, menuju tempat ibadah, menuju musola. Ya, ambil wudhu, duduk iktikaf, banyakin istighfar, banyakin sholawat sebelum menunggu azan. Bahkan setelah selesai azan kita doa, kita sholat, menunggu makmum yang lain datang. Sholat kita berzikir lagi, kita beristighfar, kita bersolawat. Begitu hadirin. Ya, saya juga manusia, saya juga seperti antum-antum semua. Saya juga ngajar full time. Saya juga bekerja full time. Apalagi saya juga mencari uang full power. Nah, sama kita hadirin.
Bahkan saya berani nih nantangin orang-orang yang ngakunya sibuk. Ayo kita laga, kita sesibuk apa sih antum? Kok sampai melupakan Allah? Ya. Jangan hadirin, jangan mau kita tergoda oleh hawa nafsu. Gara-gara kita menyelamatkan kehidupan dunia yang seharusnya kita hanya memenuhi panggilan Allah, kita kerja itu hadirin cuman memenuhi panggilan Allah. Bukan untuk menaikkan status kita di dunia, bukan. Kita kerja bukan terlihat keren, bukan terlihat kaya, enggak. Allah yang nitipkan itu semua. Maka hari ini coba tanyakan hati kita. Benar enggak ada yang kita kerjakan nih selama ini dah? Ada orang banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak kekayaannya, tapi ketika diminta sedekah tak mau keluar sedikit pun. Nah, betul gak macam ini yang diajarkan Rasulullah? Jadi yang kau cari di dunia itu selama ini untuk apa? Ya hadirin ya, hadirin wal hadirat, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan Maulid ini mengajarkan kita untuk banyak bersedekah, banyak bermuhasabah diri, banyak berintrospeksi diri, ya, banyak berbagi, banyak beristighfar, banyak meluluhkan hati. Ayo hadirin, coba tanya kepada hati kita, tanya kepada hati kita, udah benar belum kita ngejalanin kehidupan kita ini dah? Jangan sampai saat kita nanti di penghujung kehidupan, ya di kematian, kita baru sadar bahwasanya ya Allah, andai Engkau beri aku hidup lebih lama lagi ya Allah, aku akan berbuat ibadah sebanyak-banyaknya ya Allah. Aku tak akan meninggalkan sholat, aku tidak akan telat-telat lagi sholat ya Allah. Aku tak akan lagi meninggalkan Al-Quran yang kupajang selalu sampai berdebu. Aku tak akan lagi malas bersolawat, aku tak akan lagi malas bersedekah, aku tak akan lagi pelit dengan hartaku ya Allah. Hartaku ini banyak ya Allah, semuanya akan aku wakafkan ya Allah. Jangan sampai hadirin ketika itu masa datang, masa saat kematian kita itu datang, kita baru sadar, naudzubillahi min dzalik. Maka hari ini bulan Maulid, coba lihat, pedulilah sama sesama, pedulilah kepada tetangga, coba tanya apa yang bisa dibantu. Atau jangan-jangan sebelah kanan kiri depan belakang kita ini ada yang kesusahan, bahkan udah ada yang mau mati rupanya. Nggak tahu kita kan, sakit, gak punya biaya, takut dia enggan minjam gara-gara kita tak mau bersilaturahim. Bahkan di sebelah kanan kiri kita mungkin ada yang kebutuhan biaya, butuh biaya operasi, butuh biaya operasional sekolah anaknya, butuh biaya hidup, butuh biaya kesembuhan. Coba lihat hadirin, ini para pemimpin ini, para ulama, para pemerintah. Coba perhatikan rakyat-rakyat kita yang gaji-gajinya besar ini. Coba perhatikan, jangan antum masih poya-poya aja. Jadi bulan Maulid ini bulan bagus, bulan untuk berebut pahala karena meniru kemuliaan Rasulullah. Apa kemuliaan Rasulullah? Berbagi kepada sesama. Wah, begitu dia hadirin ya. Hadirin sidang qalbu kajian online subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya kuat, antum kuat, kita kuat. Itu semua Allah yang ngasih. Pisau, kadang dia bisa memotong yang tajam, bisa memotong bambu. Pedang. Pisau, kita sebutlah pisau, tapi dalam bentuk yang panjang namanya pedang. Saat tajam diasah, dia bisa menebang bambu, ya. Tapi saat tumpul, ya, dia hanya bisa memotong apel. Tidak bisa nebang kayu, tidak bisa. Lantas, apa hakikat pisau? Pisau yang memotongkah atau tajam yang memotongkah? Bambu terbelah, apel terbelah, itu karena pisau apa karena tajam?
Hadirin, ayo. Kalau karena pisau, maka jawaban salah. Kalau karena tajam, maka jawaban salah. Yang benar karena apa? Karena Allah memberikan sifat kepada pisau tersebut untuk bisa membelah apa yang mengenainya, maka yang dikenai akan terbelah. Seperti api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau api panas karena dia punya sifat panas, maka jawaban salah. Tapi api bisa membakar manusia dan memberikan panas karena Allah yang memberikan sifat panas itu kepada api tersebut. Seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, tahan oleh api. Karena apa? Allah menghilangkan sifat panasnya. Jadi hari ini kita hebat, kita berkuasa. Wah, jangan sombong. Nih Abi nih bisa ngomong lancar begini tuh karena Abi hebat. Enggak. Karena Allah yang memberikan kita lantas bisa lancar berbicara, bisa melihat dengan mata terbuka. Tengok hari ini banyak orang yang mata ininya terbuka kan, tapi nggak bisa melihat kebaikan dan keburukan. Dia bela orang-orang yang salah, dia hina, dia penjarakan orang-orang yang benar. Kenapa? Terbuka mata kepalanya, tapi tertutup mata hatinya. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur. Coba hadirin tiap hari bersyukur. Saya mencoba setiap mukadimah saya itu berbeda di setiap hari, di setiap saat ketika saya melakukan kajian. Karena apa? Saya mencoba mencari apa yang harus disyukuri, apa yang harus dipuji dari Allah. Ternyata benar, ketika kita kumpulkan di semua batang pohon di seluruh muka bumi ini untuk jadi penanya, dan seluruh daratan, seluruh lautan, seluruh daratan ini kita jadikan tempat untuk nulis, seluruh lautan itu kita jadikan tinta, kita tulis nikmat-nikmat Allah, nggak akan cukup hadirin. Nggak akan cukup kita memuji kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah. Maka hari ini kalau ada orang-orang galau, orang kebingungan, orang stres, apalagi orang sakit gara-gara nggak punya uang, orang sakit gara-gara kehilangan jabatan, orang bingung. Aduh hadirin, sayang sekali hadirin. Kenapa antum tidak memanfaatkan waktu untuk berzikir, memuji Allah, bertafakur, merenungi kekuasaan Allah? Ya, gitu ya. Kita belajar hari ini tuh belajar tauhid, belajar akidah, belajar tentang kekuatan iman. Karena kalau setiap manusia begini, tentram kita hadirin, tentram. Saya heran tuh ada orang-orang yang kerja pagi pulang malam, pagi pulang malam, musola, masjid, tempat ibadah dekat sama rumahnya, tak pernah dia muncul hadirin. Heran saya betul kenapa. Yang kaya mau yang tidak kaya, kok bisa gitu meninggalkan sholat yang memang ibadah kewajiban, ibadah utama, yang ketika sholat itu kita lakukan, maka insya Allah kalau sholatnya benar, benarlah seluruh kehidupannya. Ini ada juga nih, ada ungkapan-ungkapan dari orang-orang, segolongan orang yang kita bilang kemarin, sekelompok orang yang fasik, mengaku beriman tapi tak mau menjalankan syariat. Mereka bilang apa? Bagus saya nggak sholat, tapi mulut saya jaga, tapi perbuatan saya jaga. Daripada antum yang sholat tapi perbuatannya tidak terjaga. Ini terbalik hadirin. Mana bisa orang tidak sholat, perbuatan dan mulutnya terjaga? Dari mana? Sholat itulah pintu utama. Ya, walaupun ada beberapa kisah yang mengatakan ada seorang pemuda yang dia tidak melakukan apapun kecuali dia sholawat. Kecuali di bulan Maulid ini, nanti kita cerita tentang pemuda ini ya. Ini kita bahas tentang sholat tadi ya.
Lebih bagus lagi orang sholat. Ini teman saya juga ada nih dulu 5 tahun yang lalu waktu saya SMA. Dia tobat, dia sholat, habis itu dia narkoba lagi, dia sholat, dia narkoba lagi, terus DJI sama kawan-kawannya. Oh percuma kau sholat, tapi kau narkoba lagi, percuma sholat. Dibilang dia, ya nggak apa-apa. Yang penting aku begitu buat dosa tobat, kau tak pernah tobat katanya. Masih mending kan? Jadi kesimpulannya apa hadirin? Lebih bagus lagi orang sholat, selesai sholat dia buat jahat, ya, daripada ada orang tak sholat sama sekali. Dari mana dia mau mendapatkan rahmat? Begitu loh kaidahnya. Ya, tingkatan itu udah berbeda. Jadi jangan salah paham kita. Kalau antum tak sholat, dari mana antum akan selamat? Dari mana? Pintu mana? Coba ayo. Sholat, sholawat. Itu masih mending. Nggak melakukan apapun, nggak bersedekah, nggak ini, tapi sholat, sholawat. Itu selamatlah. Ini tak sholat, gimana? Ibadah, amal ibadah yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah itu sholat kita, sholat antum hadirin. Jadi dari mana antum dapat dasar, dapat pengetahuan dengan PD-nya, dengan lantangnya mengatakan, nggak apa-apa saya nggak sholat, yang penting saya terjaga. Dari mana terjaganya? Coba dikoreksi, coba. Dari mana? Mana coba kasih contoh. Kasih contoh orang-orang yang terjaga perbuatannya, terjaga lisannya, terjaga hatinya, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Mana ada? Kecuali yang Allah berikan hidayah ya. Ada misalnya kayak cerita Buya Hamka, Yusuf Hamka, anak angkatnya Buya Hamka, ya, yang beliau buka restoran gratis, rumah makan gratis. Ada orang Cina turun dari dari mobil mewah, makan di rumah itu. Terus Buya Yusuf Hamka ini, anak angkatnya Buya Hamka, itu hampir seuzon pertamanya. Ini orang kaya makan di tempat gratisan gitu kan. Ternyata hadirin, setelah makan beliau bayar. Pakai uang berapa? 10 juta. 10 juta hadirin. Terus dibilang Buya Yusuf Hamka, Enggak, saya tidak terima bayaran ini sedekah. Apa kata orang Cina tadi hadirin? Orang Cina yang kaya. Kenapa kamu begitu? Saya juga mau bersedekah katanya. Masya Allah, tuh kan? Perbuatannya bisa mungkin baik, ya, perkataannya mungkin bisa baik, tapi hatinya keteguhan imannya tidak Allah bukakan. Perbuatannya sama baik, ya kan, hatinya bisa dia baik, empati dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu, perkataannya mungkin bisa baik, tapi keteguhan imannya belum tentu, kecuali Allah yang berikan hidayah. Nah, ada orang hari ini, coba ceklah orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang di kampung kita hari ini hadirin, masih banyak yang menyepelekan sholat, tapi mereka sibuk mati-matian mengejar dunia. Nah, ini coba dikasih tahu hadirin, dinasihatin, jangan bosan. Mau dia membangkang, mau dia marah, nggak peduli. Yang penting kita kasih tahu hadirin, ini demi kebaikan saudara-saudara kita ini. Karena apa? Jangan sampai nanti di sakaratul mautnya dia baru sadar. Ya Allah, saya mau sholat ya Allah. Udah terlambat dah, sudah di ujung nyawa. Ya, sholatlah, sholat. Sholat itu bentuk rasa syukur terbesar seorang hamba kepada Rabbnya. Allahu Akbar. Hilang semua masalah. Yang ada hanya apa? Hanya engkau. Ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Allah. Hada min fadli Rabbi. Nggak ada yang lain hadirin. Ketika kita sholat itu kita hanya ingat Allah. Sebelum sholat kita ingat banyak itu permasalahan. Bahkan nanti kalau nikmatnya sholat itu udah dapat hadirin, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum baca apapun hadirin, belum baca ta'awuz, belum baca basmalah, belum iftitah, tapi matanya udah meneteskan air mata. Kenapa hadirin? Karena hatinya sudah menyambung kepada Allah.
Udah nyambung hatinya kan? Udah teringat akan dosa-dosa kita yang bergelimang banyaknya, nggak terhitung lagi. Sehingga kita cuman gini aja nih. Nangis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bang abang kakak-kakak teman-teman adik-adik anak-anak abi semuanya, mudah-mudahan ini masih mukadimah ya, 25 menit ini masih mukadimah. Saya hari ini sengaja nih spesial 12 Rabiul Awal, saya akan membagikan kesenangan, kegembiraan saya menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW kepada seluruh penduduk bumi melalui kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa tershare ke siapapun, kemanapun, bisa menularkan semangat mencintai Nabi, mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini bisa membawa kita untuk selalu gembira setiap hari, setiap saat, karena kita punya Rasulullah. Kalau kita punya Rasulullah, hadirin, kita punya Allah. Ya, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadimahnya 25 menit ya. Belum salawatnya, belum isinya. Berapa? 1 jam apa 2 jam kita hari ini? Tahan saya hadirin. Kalau disuruh begini-begini saya tahan. Saya karena kesibukannya itu full ngajar. Kalau kesibukannya full kajian, insya Allah mungkin dah kesana kemari lah. Tapi saya mungkin kajian-kajian itu hanya di khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Habibah itu ya. Kayak kajian subuh berjamaah. Ya apalagi kajian tafsir online, kajian subuh online, kajian malam Sabtu, gitu-gitulah. Kalau yang full time setiap hari kayaknya belum terjalani karena Habibah hari ini masih mengajar full dari Senin ke Sabtu. Tapi mudah-mudahan ya Allah alam juga kalau nanti Allah berikan di tahun ini Habibah berubah sedikit profesinya dari guru sekolah menjadi guru umat yang menaungi lebih banyak lagi masyarakat. Allahu a'lam. Kita jalani aja apa yang ada. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minum dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini Abi kasih tahu lagi salah satu sunnah Rasulullah Muhammad SAW apa? Ini bisa diamalkan ya. Ketika kita minum nih. Sunnah Rasulullah gimana? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Dah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Siapa yang melakukan hal ini, maka tidak akan pernah di badannya ya ada hasrat sedikit pun untuk melakukan maksiat. Masya Allah kan, perbuatannya simple tapi faedahnya besar. Coba nanti lakukan masing-masing di rumah ya. Lakukan masing-masing di rumah. Coba jangan minum itu berdiri tangan kiri, lengkap antum minum sama syaitan. Antum minum sama syaitan itu kalau minum berdiri, minum tangan kiri ya. Jangan lagi minum gluk. Jangan. Nabi mengajarkan minum seteguk. Setiap teguknya dimulaikan dengan bismillah, ditutup dengan hamdalah. Maka kita jauh dari maksiat. Habibah insyaallah mendawamkan ini, merutinkan ini, dan memang ini barakallah benar kita tuh dijauhkan, tidak mungkin terbesit untuk melakukan sedikit maksiat. Ya namanya manusia ya, sama nafsu berdampingan, sama syaitan berdampingan. Tapi kita terhalang. Ada aja niat untuk melakukan kebaikan yang lain. Jadi kita terlupa dengan kemaksiatan tersebut. Coba antum praktekkan ini, dawamkan ini setiap hari, setiap saat. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang sangat kita nantikan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Bahkan saat di dunia ini kita masih hidup, kita nantikan pertolongan beliau, wasilah beliau. Allah ampunkan, Allah mudahkan kita hadirin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang hari ini hadir di majelis kita, hari ini hadir di majelis online, hari ini mendengarkan kajian, kita mendapatkan ampunan dari Allah, seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Seluruh hajat kita kabul, doa-doa kita makbul, semua hajat-hajat kita itu mudah, seluruh urusan kita mudah, lancar, halangan-halangan dalam hidup kita dihilangkan, urusan-urusan yang susah, masalah itu dijauhkan, diselesaikan, hutang-hutang lunas, amin. Yang punya masalah dalam kehidupan keluarga, tetangga, saudara-saudara semuanya akur, jalin silaturahim, jalin ukhuwah, raih syurganya, amin ya rabbal alamin. Yang sakit cepat sembuh hadirin, semoga sakit itu wasilah antum diangkat derajatnya menjadi derajat yang lebih tinggi, darajatun aliyah, derajat yang di mata Allah itu tinggi hadirin, amin ya rabbal alamin. Rasa-rasanya merinding saya dah. Semenjak belajar sholawat ini hadirin, SMA saya mendawamkan sholawat itu, one day 1000 sholawat, satu hari 1000 sholawat. Itu tuan guru kita dulu, Ustadzuna Yusuf Mansur, yang mengajarkan saya tentang the power of sholawat. Ya, terlepas dari beliau hari ini tuduhannya mungkin beritanya simpang siur ya, tapi memang beliaulah ustadz yang dulu mengajarkan tentang hakul yakin, tentang sholawat, tentang sedekah. Saya beranjak dari situ hadirin. Hijrahnya Habibah dulu benar-benar hijrah itu 2015 dari Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah selesaikan masalah beliau, Allah kirimkan wasilah-wasilah terbaik untuk hidup beliau, dimuliakan Allah lagi, amin ya rabbal alamin. Berkah sholawat hadirin, itulah kenapa sampai hari ini mungkin ya, kalau teman-teman lihat Abi hari ini mungkin dalam kondisi yang mapan gitu ya, dalam kondisi yang gembira, dalam kondisi yang di atas, dalam kondisi yang lagi ngetop-ngetopnya, lagi viral-viralnya, lagi terkenal-terkenalnya, lagi banyak-banyak jobnya. Ya itu terlepas itu dari pandangan manusia hadirin. Tapi dibalik itu semua, tahukah hadirin semua, tahukah teman-teman semua, bahwasanya hari ini Habibah itu sebenarnya mau share tentang banyak hal yang sedang Abi alami. Itu posisi lagi benar-benar down, diuji Allah benar-benar luar biasa hadirin. Di mana Habibah mungkin kehilangan anak-anak murid, kehilangan keluarga, kehilangan saudara, kehilangan kepercayaan dari atasan-atasan, kehilangan harta benda, kehilangan ini itu segala macamnya hadirin. Allah uji Habibah hari ini hadirin. Tapi berkah sholawat, berkah zikir, berkah istighfar, berkah Abi belajar ilmu, berkah takzim sama orang tua, berkah khidmat sama guru. Ya, wasilah itu semua Allah berikan kita, walaupun kehilangan dunia tapi kita tidak kehilangan Allah. Prasangka buruk tidak boleh ada. Harta benda kekayaan duniawi boleh hilang, tapi prasangka baik kepada Allah tidak boleh hilang. Maka selalu senyum hadirin. Apa yang selalu Abi pegang prinsipnya? Kalau kita di depan manusia, buatlah raut wajah sebaik-baiknya, seolah tak punya masalah. Sehingga kita ketika orang berjumpa dengan kita, mereka pun tertular semangat, tertular sehat, tertular terinspirasi, termotivasi melakukan kebaikan. Walaupun hadirin di balik itu semua hati kita sedang patah, ya, sedang hancur. Lantas gimana Habibah menghadapinya? Salat hadirin. Hari ini tuh Habibah merasakan di mana saat salatlah yang paling the best. Kadang-kadang kita cerita sama orang tua pun belum tentu orang tua kita itu menyelesaikan masalah, malah nambah masalah pun, nambah stres.
Ya kan? Kadang-kadang kita cerita sama kakak, sama adik, sama abang, sama teman, bukan nambah solusi, ndak, nambah stres. Tulah kau katanya. Cobalah. Maka cerita sama siapa hadirin? Sama Allah. Curhat sama Allah. Sholat itu kalau Habibah mengartikan itu adalah curhat. Sesi curhat terbaik itu sholat gitu. Sholat gak boleh mikirkan apa-apa hadirin. Gak mikirkan apa-apa, nggak ada. Kita tetap baca, kita tetap memikirkan Allah, tapi itu terlintas. Dosa-dosa itu terlintas. Maka di situ kita sambil baca sambil meneteskan air mata, sambil minta ampun sama Allah. Apalagi saat sholatnya udah selesai kan, saat udah salam, kita zikir, rasa-rasanya tak mau kita bangkit dari zikir itu dah. Tak mau kita bangkit dari tempat duduk kita berdoa itu, nggak mau hadirin. Karena apa? Karena kita udah ngerasakan nyaman. Mafi qalbi ghairullah, nggak ada di hatiku ini kecuali Allah. Nggak ada mobil diletakkan di hatinya, nggak ada benda harta duit, nggak ada. Diletakkan di tangannya. Terima gaji, takkan dompet, jangan letak di hati. Nggak dibawa mati hadirin. Jangan berfoya-foya untuk kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat, jangan. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Itu ungkapan yang sangat booster. Kalau ketika kita disepelekan sama manusia, kita dinaikkan setinggi-tingginya, kemudian kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, ya, kita dicemooh, kita dibagus-bagusi di depan, di depannya kita bagus-bagus, di belakang dia jelek-jelekin kita, ya, karena kita naik, beliau nggak suka sama kita, ya. Kehilangan lagi kita teman-teman yang kita anggap dia teman, padahal sebenarnya dia yang menjatuhkan kita. Udahlah, ikhlaskan saja. Biiznillah, kullu biiznillah. Semua itu, setiap sesuatu itu karena atas izin Allah. Berarti kita mau dapat yang lebih baik, ganti yang lebih baik. Bukan berarti dia buruk ya, tapi dia tak cocok sama kita. Udah gitu aja. Jangan menyalahkan siapapun. Kesalahan terbesar itu datang pada diri kita sendiri. Kalau ada kita dipisahkan dari seseorang, berarti bukan dia yang buruk, walaupun sebenarnya memang iya ya, tapi kita anggap aja kita tidak cocok. Ada tempat terbaik yang Allah sediakan buat kita, ada orang-orang terbaik yang Allah temukan buat kita. Maka hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Jangan galau. Sedih boleh, jangan galau. Ya. Sedih boleh, sedikit aja, jangan berlarut-larut. Nangis boleh, jangan meraung-raung. Hidup di dunia ini bak setetes air. Selalu Abi ulang-ulang ya. Di antara luasnya samudra, tetes aja. Dapat, jangan senang kali, cuma setetes ya. Kalau nggak dapat juga jangan rugi kali, jangan sedih kali, cuma setetes. Dunia ini tak lebih lebar dari setengah ya, sebelah sayap nyamuk. Jangan bangga antum. Kalau ada hari ini nikmat sama kita, syukuri. Kalau tak ada, nikmati, jalani. Bisa jadi orang-orang yang hari ini hidupnya tenang-tenang, gak punya mobil, gak punya harta, gak punya rumah mewah, lebih nikmat, lebih banyak faedah, lebih banyak pahalanya daripada kita yang mungkin punya segalanya, ya kan? Belum tentu hadirin. Introspeksi. Salawat ini kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkah diturunkannya beliau ke muka bumi ini menjadi wasilah semua orang memiliki cinta. Berkah Rasulullah turun di muka bumi ini, semua orang menjadi semakin cinta. Berkah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana hadirin cara mencintai Rasulullah? Gampang.
Sangat gampang hadirin. Cukup bersolawat saja nih ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak perlu banyak, sekali aja. Allah balas langsung ke kita tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Itu karena apa? Karena Allah sayang sama kita. Sebab apa? Sebab kita sayang sama Rasulullah. Kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih rasanya, sedih, nangis. Abi tak pernah jumpa sama Rasulullah. Kita tak pernah jumpa sama Rasulullah. Tak pernah kita hidup sama Rasulullah. Tak pernah kita sholat bersama Rasulullah. Tak pernah kita bermain bersama Rasulullah. Tak pernah Rasulullah jelaskan langsung seperti Rasulullah jelaskan sama sahabatnya. Rasulullah bilang hadirin sama sahabatnya, wahai sahabat, kalian tahu nanti siapa umat yang paling aku sayangi, aku cintai? Kata sahabat, keluargamu ya Rasulullah. Bukan itu maksudku, kata Rasulullah. Itu sudah pasti. Kata sahabat, kami ya Allah, kami ya Rasulullah, kami sahabatmu ya Allah. Bukan kalian yang kumaksud, kalian sudah pasti. Lantas siapa ya Rasulullah yang lebih engkau cintai ya Allah? Ya Rasulullah, ada segolongan umat nanti di akhir zaman, mereka tak pernah berjumpa denganku, mereka tak pernah hidup bersamaku, tapi mereka menjalankan ajaran-ajaranku. Itulah kita hadirin. Kitalah yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya habibana, assalamualaikum ya habibana, ahlan wa sahlan ya afdhalul khalqillah. Selamat datang wahai Nabi di kampung kami, wahai Nabi. Selamat datang wahai Nabi di kampung kami, wahai Nabi. Wahai sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Selamat datang ya Nabi. Berilah kampung kami syafaat ya Nabi. Berilah kampung kami syafaat ya Nabi. Berilah kampung kami syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rindu benar hadirin, rindu betul rasanya kita. Walaupun digambarkan fisik Nabi itu begini, kalau melihat Nabi itu begini, kalau melihat akhlak Nabi itu begini, tapi benar-benar rindu kita. Rindu akan sosok yang Allah ciptakan hanya untuk menyempurnakan akhlak di seluruh muka bumi. Rindu kita akan kehadiran Rasulullah hadirin. Apakah antum nggak rindu nggak? Nggak rindu kah antum? Kalau rindu, ayo kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ayo kita jalankan hadrah, kita jalankan salawat, kita jalankan majelis, kita jalankan maulidin Nabi. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk cinta kita, bentuk rindu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibah dulu pernah mau menjalankan maulid kulla yaum. Nah insyaallah hari ini mudah-mudahan maulid kulla yaum itu walaupun sekedar hanya 5 menit insyaallah nanti akan, atau bahkan 1 menit kita upload di Reels ya. Kita laksanakan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa berfaedah bagi kehidupan kita. Memuliakan Rasulullah di setiap saat. Jadi setiap hari orang-orang itu faham tentang kemuliaan Rasulullah. Hadirin, berulang disampaikan, kalau ada hal-hal yang harus kita pikirkan, tidak ada lagi yang lebih bermanfaat kecuali kita memikirkan Allah dan Rasulnya. 2 hal ini aja yang harus ada dalam pikiran kita, nggak usah yang lain. Nggak usah ada yang lain hadirin, hanya 2 ini saja, Allah dan Rasulnya. Maka hari ini hadirin, kalau kita masih sibuk mengejar kehidupan dunia tapi melupakan kehidupan akhirat, ayo bertobat hadirin. Salawat. Ayo salawat.
Solawat, ayo solawat. Wong malaikat wae solawat. Ya, malaikat aja salawat hadirin. Lantas kenapa kita manusia yang bukan siapa-siapa, yang kecil, kita nggak mau bersolawat kepada Rasulullah? Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dipertemukan, kajian kita ini mempertemukan kita kelak nanti di yaumil mahsyar, saling tolong menolong, mempertemukan kita nanti di surganya Allah, menjadi wasilah kita dimasukkan surga bersama Rasulullah, hidup kekal bersama Rasulullah dan keluarga dan para sahabat dan para ulama, para tabi'in, para guru-guru kita hadirin. Hidup duduk bersebelahan di surga nanti bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu maulid dia ulami itu, maulid diba, maulid simtud duror itu awalnya begitu kan? Apalah artinya coba? Memang benar kita hari ini sudah melaksanakan ini untuk tahap yang lanjut ya. Hari ini benar kita sudah melaksanakan maulid, sudah melaksanakan sholawat, sudah buat tim hadroh, sudah gemar main sholawat pakai hadroh, kesana kemari mensiarkan sholawat. Tapi ingat hadirin, orang yang bersolawat itu lisannya terjaga, hatinya terjaga, matanya terjaga, pikirannya, perbuatannya terjaga semuanya. Maka jangan mencemarkan nama baik Rasulullah. Kita kesana kemari bersiarkan hadroh, bersiarkan sholawat, tapi kita masih mulutnya ini mengucapkan kata-kata yang kotor, akhlak di perbuatan kehidupan kita ini masih jelek, ya, mata kita ini masih lihat-lihat yang aneh-aneh. Jangan sampai kita memalukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau jadi bagian dari dzurriyyah Nabi, ya, orang-orang yang selalu mengagung-agungkan Nabi, ya, memuliakan Nabi, mensyiarkan kemuliaan Nabi. Ayo hadirin, mulai dari diri kita. Jangan tampilkan keburukan-keburukan, jangan tampilkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ayo syiarkan kebaikan, syiarkan sholawat. Ajak orang untuk bisa seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apa artinya? Wahai Nabi, semoga keselamatan tetap untukmu. Wahai Rasul, semoga keselamatan tetap untukmu. Wahai kekasih kami, kekasih Allah, semoga keselamatan tetap untukmu. Dan semoga sholawat Allah selalu tercurahkan untukmu. Coba kita lihat dan bedah teksnya ya hadirin. Siapa yang buat sholawat ini? Ini para ulama, pahala Ali Sufi, mereka yang membuat ini. Kita pun bisa membuat berdasarkan kecintaan kita kepada Rasulullah, ya. Karena ada seorang ulama membuat ribuan kitab sholawat, ya, ratusan ribu kitab sholawat. Apa katanya? Itu masih sedikit, masih secuil dari apa yang harusnya saya buat tentang Rasulullah. Begitulah mulianya mulianya Rasulullah hadirin, sehingga tak habis-habis, tak siap-siap kita untuk membahas kemuliaan Rasulullah. Rasulullah maksum, terbebas dari dosa, dijamin surga. Lantas kita mendoakan semoga Rasulullah selamat. Siapa yang seharusnya didoakan hadirin? Kita mendoakan Rasulullah apa Rasulullah mendoakan kita?
Rasulullah itu tak butuh lagi sebenarnya hadirin. Maka sejatinya doa, salawat yang kita ucapkan itu adalah untuk diri kita, untuk keselamatan kita, melalui wasilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah udah dijamin, Rasulullah udah terjamin hadirin. Kita yang belum terjamin, maka perbanyaklah salawat untuk memudahkan segalanya. Supaya salawat, supaya semangat, supaya keselamatan, kesehatan, supaya kemudahan itu balik kepada kita hadirin, kepada kehidupan kita di dunia dan di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang qalbu rahimakumullah. Apa kalimat selanjutnya? Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qattu ya wajhas sururi. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama menyinari kami. Qamarun, 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 sidnan nabi qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil, sidnan nabi wa jamil. Nabi itu ibarat bulan. Kalau kita keluar di malam-malam bulan purnama, cobalah bulan besar, terang, kan? Kita lihat, wah, masya Allah, tenang hati kita, sejuk dan hilang semua pemikiran, hilang semua pemandangan, tertuju kepada dia. Maka kalau kita rindu Nabi hadirin, tunggu aja tengah bulan. Ini 12 kan? Nah, bentar lagi tuh 15 Rabiul Awal keluar lah tuh bulan purnama. Keluar rumah, lihat tuh. Masya Allah. Aduh. Mau nangis tapi ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan hadirin semangat bersolawat itu ada di dalam hati kita masing-masing ya. Ada di dalam jiwa kita masing-masing, ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau semua orang rajin bersolawat, tahu makna solawat, rindu kepada Rasulullah, tahu makna cinta kepada Rasulullah, adem dunia kita hadirin, adem. Doain Nabi baca di presiden ya, biar kita wajibkan solawat every night, every morning. Setiap pagi kita mulai dengan solawat, setiap mau tidur kita tutup dengan solawat. Indonesia bersolawat, kita buat nanti, insya Allah ya. 2034 nyalon ya, kalau panjang umur. Bismillah. Nggak ada yang nggak mungkin hadirin, tidak ada yang tidak mungkin. Selama doa itu masih gratis, ud'uni astajib lakum. Niat yang bagus, insya Allah Allah akan barengi dengan urusan-urusan yang mudah, jalan-jalan yang mudah.